my goal is to qualify, of course, for the World Cup. So the first two matches are very, very important. We need to, to be directly sharp against Australia, and after against Bahrain, we need to be as well very sharp. So from the first two games, I love to have at least 4 points in the pocket. We go, of course, for 6 points, but we need to respect also the opponent. Kompas Petang kembali masih bersama saya Cindy Permadi. Saudara, dalam perkenalan resminya sebagai pelatih kepala Timnas Indonesia, Patrick Kluivert menyampaikan target Timnas Garuda dalam 2 laga terdekat di bulan Maret melawan Australia dan Bahrain. Dua orang yang sudah tak asing di persepak bolaan Belanda, yakni Alex Pastoor dan Danny Lansat turut diboyong ke Indonesia. Danny Lansat lahir di Amsterdam 6 Mei 1976. Pria kewarganegaraan Belanda itu mengantongi lisensi kepelatihan A Continental. Lansat telah tiba di Indonesia malam tadi bersama Kluivert. Dan Alex Pastoor yang juga kelahiran Amsterdam 26 Oktober 1966 digadang-gadang jadi andalan dalam urusan taktik. Pastoor memiliki lisensi Pro Continental. Kehadiran Pastoor diyakini akan mampu meningkatkan performa timnas. Bersama Kluivert, Lansat, dan Pastoor, skuad Garuda akan diuji dalam laga tandang ke Australia dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia babak ketiga pada 20 Maret 2025. Lalu Kluivert akan merasakan langsung atmosfer Stadion Utama GBK saat menjamu Bahrain pada 25 Maret 2025 dan Tiongkok pada 5 Juni 2025. Terakhir, skuad Garuda akan bertemu Jepang pada 10 Juni 2025. Pelatih Timnas Indonesia, Patrick Kluivert, melakukan kunjungan ke kantor Kemenpora. Pelatih asal Belanda itu didampingi Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Dalam pertemuan yang berlangsung sekitar 1 jam itu, Kluivert berjanji akan mengunjungi sejumlah kota di Indonesia pada Februari nanti untuk memantau para pemain yang berlaga di kompetisi dalam negeri. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyebut salah satu yang akan dipantau adalah laga Persija Jakarta melawan Dewa United di mana ada sejumlah pemain timnas di 2 klub tersebut. Dan mereka juga akan kembali lagi di awal Februari untuk memastikan juga memantau para pemain tim nasional yang bermain di klubnya masing-masing. Ya, kalau tidak salah 8 Februari itu ada pertandingan Dewa dan Persija, di mana 5 pemain tim nasional ada 3 di Persija, 2 di Dewa. Ingin dipantau langsung. Sebelumnya, pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert meninjau langsung fasilitas latihan timnya di Kompleks Olahraga Gelora Bung Karno atau GBK Jakarta. Pelatih asal Belanda itu meninjau lebih dahulu Stadion Utama Gelora Bung Karno. Setelah itu, Kluivert meninjau lapangan ABC GBK. Selanjutnya, Patrick mengunjungi kantor PSSI di GBK Arena dan meninggalkan lokasi untuk rapat internal di Hotel Mulia. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengajak Patrick Kluivert makan malam bersama 5 pemain timnas Indonesia. Erick mempertemukan Kluivert dengan 5 pemain timnas Indonesia, yakni Witan Sulaiman, Rizky Ridho, Ricky Kambuaya, Egy Maulana Fikri, dan Muhammad Ferrari. Sementara pemain lainnya belum memungkinkan untuk datang. Di antaranya masih terganjal jadwal pertandingan di klubnya. Erick juga sempat berseloroh salah satu juru kamera mirip dengan Nathan Choaon. Pada unggahannya, Erick menuliskan, "Kami diskusi tentang sepak bola Indonesia, khususnya Timnas Indonesia yang terus berkembang. Semua pemain semangat dan siap berjuang bersama, memberikan yang terbaik untuk Indonesia." Dengan kedatangan pelatih baru Timnas Indonesia, mantan pemain Timnas Irfan Bahdim optimistis Timnas Indonesia akan lebih baik. Bahdim juga berharap melalui sentuhan Patrick Kluivert, Timnas Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia. Selain itu, diharapkan Kluivert juga mampu memperbaiki peringkat Indonesia di sepak bola dunia.
Bahdim yakin peninggalan positif Shin Tae-yong mampu dilanjutkan oleh arsitek baru timnas Patrick Kluivert. Ya, untuk pelatih baru saya senang karena pasti dari PSSI itu improvement untuk Piala Dunia dan semoga bisa masuk Piala Dunia dan Indonesia bisa maju. Nah, artinya optimis ke depan lebih baik dari sebelumnya. Tim Ya kita optimis karena tim sudah bagus, dia harus mungkin bisa tambahan taktik lain untuk cetak gol lebih banyak. Untuk menghadapi kualifikasi Piala Dunia 2026, pelatih baru Timnas Indonesia Patrick Kluivert sudah bergerak untuk menambah amunisi pemain naturalisasi. Ada beberapa pemain yang mulai digoda Kluivert untuk bersedia memperkuat skuad Garuda. Kluivert menyebut Jairo Riedewald akan dinaturalisasi secepat mungkin. Jairo merupakan pemain yang bisa bermain sebagai gelandang bertahan dan juga bek tengah. Saat ini pemain berusia 28 tahun itu memperkuat klub Belgia Royal Antwerp. Well, I personally have been speaking with a few players who can be naturalized to Indonesian passport and everything. So I don't know if I need to say a name, but I am busy with it. I can say one name perhaps. It's Jairo Riedewald. Speaking with him, and we're trying to get him naturalized as soon as possible. Okay, and I think that is one of the obviously One of the could be more. hopefully. Patrick Kluivert juga menyebut Marcelino Ferdinand sebagai salah satu punggawa skuad Garuda yang menarik perhatiannya. Penampilan Marcelino saat melawan Arab Saudi pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno beberapa waktu lalu juga menjadi perhatian Kluivert. Namun Kluivert memastikan Marcelino bukan satu-satunya. Masih ada pemain lain yang juga mencuri perhatiannya. Local players, I like Marcelino. Good player. Still fresh, the 2 goals on our minds against Saudi Arabia. But he's not the only one, so Absolutely. No playing favorites, right, Coach? Sorry? No playing favorites. no. But she asked Absolutely. me one of Yeah, the favorite no, players. So I totally agree. Nama Jairo juga sempat disinggung Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Erick menyebut Jairo, oleh Romeni hingga Michel Becker diharapkan dapat memperkuat timnas di bulan Maret nanti dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia melawan Australia. Surat menyuratnya sudah lebih advance dibandingkan Jairo Riedewald. Kita juga sedang meng-approach Jairo Riedewald untuk gabung juga ke tim nasional. Tapi apakah keburu di bulan Maret kita lihat dulu gitu. Tapi kalau Becker kita sudah cek agak sulit karena bukan sesuai dengan regulasi FIFA yaitu ibu bapak atau kakak neneknya. Kita lagi masih mencari suratnya tapi belum menemukan surat dia qualified sesuai aturan FIFA. Tugas berat menanti Kluivert menjelang 4 laga sisa Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pendukung timnas berharap skuad Garuda bisa berlaga di Piala Dunia 2026. Tim Liputan Kompas TV. Tak hanya memasang target lolos ke Piala Dunia, pelatih timnas Patrick Kluivert berupaya memboyong pemain keturunan Belanda, Jairo Riedewald, untuk memperkuat Garuda. Selengkapnya kita bahas bersama pengamat sepak bola Muhammad Kusnaini dan Kesit Handoyo. Selamat petang semuanya. Selamat petang, Cindy. Petang, Cindy, Bung Kusit. Saya mau Ya, ke selamat petang juga. Bungkus dulu. Bungkus, ini soal naturalisasi kan sebenarnya kemarin Patrick Kluivert bilang bahwa pemain lokal adalah jantung dari timnas. Tapi kemudian disebutkan juga ada upaya naturalisasi. Kita menerjemahkan langkah ini seperti apa sebenarnya? Iya, yang pertama sebetulnya saya pikir Patrick menyadari bahwa saat ini timnas kita ini sudah di level yang cukup baik ya, itu nomor satu. Jadi artinya kalaupun ada kebutuhan untuk menambah pemain sebetulnya tidak terlalu banyak lagi gitu yang dibutuhkan. Bahkan kalau mau kita sebut lebih detail, kalaupun ada tambahan yang kita butuhkan tuh sekarang sebetulnya mungkin tinggal 1-2 posisi. Tinggal posisi sebagai striker dan posisi sebagai holding midfielder. Mungkin itu 2 posisi yang sebetulnya memang betul-betul membutuhkan tambahan.
Karena itu dengan menyebut nama Ole, dengan menyebut nama Jairo, sebetulnya sudah memenuhi kebutuhan timnas saat ini. Dan saya pikir Patrick juga menyadari bahwa publik sepak bola Indonesia juga berharap bahwa naturalisasi bukan merupakan satu-satunya alasan dia direkrut ya. Karena Indonesia juga punya banyak pemain lokal yang punya kemampuan untuk mungkin memenuhi ekspektasi yang diinginkan oleh pelatih baru. Jadi saya sih berharap kebutuhan tentang naturalisasi ini tidak terlalu banyak digembar-gemborkan oleh federasi karena ini akan memberi beban tersendiri bagi Patrick. Apalagi kan dia sekarang ini menghadapi tantangan yang sangat besar ya. Tugas dia ini kan mendapatkan 4 poin dari 2 laga awal itu tidak mudah ya. Satu menghadapi Australia di kandang lawan dan satu menghadapi Bahrain di kandang sendiri. Itu 4 poin yang menurut saya sama sekali tidak mudah. Jadi jangan lagi tugas yang tidak mudah itu menjadi semakin terbebani dengan tugas Patrick mengurus soal naturalisasi. Ini jangan menjadi beban tambahan. Kalau bisa urusan naturalisasi ini biar menjadi urusan federasi atau paling jauh urusannya direktur teknik lah. Segera direkrut direktur teknik sehingga urusan menambah pemain atau naturalisasi ini bukan menjadi beban pelatih. Oke, kalau dari Bung Kesit bagaimana dengan adanya upaya naturalisasi ini? Kan yang jadi sorotan juga adalah kesetaraan. Bagaimana kesempatan untuk pemain liga ataupun juga pemain lokal? Naturalisasi ini langkah yang tepatkah sebenarnya dilakukan dalam waktu singkat ini menuju Maret? Iya, kalau soal tambahan pemain naturalisasi sebenarnya nama Ole Romeni kan sudah muncul beberapa waktu lalu ya, sebelum Patrick Kluivert hadir ya. Tapi nama Jairo Ridwold memang baru beberapa hari belakangan ini aja muncul. Dan saya kira kalau kemudian, saya sepakat apa yang disampaikan oleh Bung Kusnaini ya, bahwa memang sejatinya pada saat ini konsentrasi yang atau fokus yang lebih diarahkan oleh Kluivert adalah bagaimana, termasuk juga PSSI ya, bagaimana kemudian tim kepelatihan ini segera melakukan inventarisasi lah, bagaimana sih sebenarnya tim nasional Indonesia kelebihan dan kekuatannya, bahwa ada pemain yang perlu ditambah. Saya pikir juga tidak semua posisi kemudian harus mendatangkan lagi pemain-pemain naturalisasi. Betul, yang diperlukan pada saat ini adalah pemain tengah ya, central defender, khususnya gelandang bertahan, dan mungkin Jairo Ridwold adalah pemain yang menjadi pilihan pada saat ini. Kemudian Ole Romeni saya kira juga dia kan sudah oke ya, hanya tinggal mengurus saja kemudian bagaimana proses naturalisasi itu segera dilakukan. Artinya nama Ole Romeni dan Jairo Ridwold ini sebenarnya sudah tepat melihat dari performa dan kebutuhan timnas? Ya sejauh ini 2 nama itu sih menurut saya bisa dijadikan alternatif ya untuk tambahan dari pemain naturalisasi Indonesia. Oke. Kalau dari Bungkus sebenarnya untuk mempertajam skill dari pemain liga juga agar tidak kalah dengan diaspora, agar ya tadi kesempatan kesetaraan yang sama, apa yang bisa dilakukan Patrick dengan, ya kan kita juga tahu dia mau balik lagi ke Eropa, baru Februari balik lagi ke Indonesia. Iya, sebetulnya itu yang agak saya sayangkan. Kenapa nggak langsung melakukan roadshow gitu ya? Kenapa harus pulang dulu? Jadi lihat dulu komposisi pemain yang ada di liga kita, lalu bicara tentang kebutuhan yang tidak mungkin dipenuhi dari kompetisi domestik ya. Logikanya kan harusnya begitu. Kalau ada yang di domestik dulu, kita nggak perlu cari di tempat lain gitu ya. Nah ini kan baru akan lihatnya bulan Februari nanti, baru sekitar tanggal 8 gitu ya. Ini agak sedikit disayangkan, tidak bisa segera langsung melihat, kan kompetisi kita juga sedang bergulir ya. Jadi sebetulnya masih bisa melihat beberapa pertandingan kalau mau ditahan dulu sebentar ya. Nah, tapi apapun sudah diputuskan, tentunya kita menghormati agenda yang sudah disusun. Tetap prioritasnya menurut saya adalah Patrick harus melakukan asesmen dulu. Materi pemain kita ini seperti apa? Kan dia sudah sekarang sudah bisa meminta PSSI untuk segera mengkomunikasikan kepada dia siapa asisten yang akan membantu dia nanti. Nah, asisten lokal inilah nanti yang akan banyak berkomunikasi dengan Patrick, apa-apa saja yang saat ini sudah dimiliki oleh timnas, yang masih kurang apa saja, dan kemudian pembenahannya perlu dari sisi apa saja. Dari situ baru kemudian dibuat analisis dan kemudian solusi bagaimana mengatasinya. Kemarin yang sudah kita tangkap ini kan Patrick ingin bermain dengan formasi 4-3-3. Nah itu pasti akan menciptakan kebutuhan. Nah karena selama ini kita bermain dengan 3-4-3, sekarang 4-3-3 akan membutuhkan satu tambahan di sektor gelandang.
Dan pemain yang saat ini ada di timnas memang agak tipis di sektor gelandang. Yang sering dimainkan oleh Sintayong ini kan tidak lebih dari Tom Haye, kemudian ada Nathan Chuaon, Ivar Jenner, Ricky Kambuaya pun kadang-kadang ya. Karena itu pemain regulernya kan saat ini baru Tom Haye dengan Ivar Jenner. Kalau main dengan 3 gelandang, memang butuh 1 gelandang lagi yang kuat. Makanya Patrick menyebut nama Jairo. Tapi kalau misalnya Patrick sudah melihat liga kita, belum tentu juga loh dia nggak tertarik dengan pemain lokal yang ada. Kita punya banyak gelandang yang bisa main di posisinya Jairo, dan tidak mustahil juga menurut Patrick bisa memenuhi ekspektasi dia. Jadi saya memang sangat menyayangkan kalau dia tidak sempat lihat dulu liga sebelum pulang ke Belanda, karena ini mungkin nanti akan bisa mengubah penilaian dia terhadap pemain-pemain lokal. Nah, Bung Kesit gimana dengan kehadiran yang tidak 100% di Indonesia karena ada keperluan juga di Eropa yang bisa dimaksimalkan dengan waktu yang tersisa ini apa aja oleh Patrick? Iya, tadinya saya pikir juga kehadiran Kluivert akan bisa langsung ya melihat dan roadshow ke klub-klub Liga 1 yang saat ini kan baru main ini. Ya, putaran kedua baru saja berlangsung, artinya masih fresh ini. Pemain-pemain juga masih dengan semangat tinggi lah. Apalagi dengan kehadiran Kluivert, pasti kalau misalnya dipantau, mereka akan jauh lebih bersemangat barangkali mainnya supaya bisa masuk dalam incaran. Tapi ya itu tadi bahwa jadwalnya ternyata baru Februari nanti ya, 1 bulan setelah kompetisi Liga bergulir di putaran kedua ini, Kluivert baru kembali hadir. Saya pikir waktu sebulan ini ya sayang begitu ya kalau kemudian tidak dimanfaatkan untuk memantau lebih awal pemain-pemain lokal Indonesia yang berkiprah di Liga 1 ya. Ini sesuatu yang menurut saya sangat disayangkan begitu. Kenapa baru Februari dia meninjau itu? Jangan-jangan nanti di Februari dikhawatirkan tertunda lagi begitu. Apalagi juga dia pasti juga akan memantau pemain-pemain Indonesia lainnya yang saat ini juga berkiprah di klub-klub Liga Belanda ya, seperti Mads Hilgers, kemudian juga Verdong atau Tom Haye, Eliano Reinders, kan semuanya bermain di Liga Belanda ya. Jadi menurut saya juga prioritas kalau kemudian jantung tim nasional Indonesia adalah pemain-pemain lokal ya, sejatinya pemain-pemain Indonesia yang saat ini sedang berkiprah di kompetisi sudah bisa langsung ditinjau gitu, sudah bisa langsung dipantau. 2 bulan lagi kurang lebih Patrick Kluivert harus bisa membuktikan ya soal target 4 poin di pertandingan di bulan Maret. Terima kasih Bungkus dan juga Bung Kesit sudah berbagi di Kompas Petang. Sehat selalu. Ya, Indik. Terima kasih. Selamat sore. Tetap bersama kami saudara. Kompas Petang akan dilanjutkan oleh Yasir Nenek Ama. Usai jeda saudara, Kompas Petang akan hadir dengan informasi Hasto Kristianto